mudah membuat perangkap hama kuning atau yellow trap. Perangkap hama ini sangat efektif untuk mengatasi hama seperti kutu Daud, kutu kebul, thrips, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat perangkap hama kuning. Perangkap ini dapat diaplikasikan pada tanaman hortikultura seperti pada tanaman cabai, tanaman mangga, tanaman bunga, dan lain sebagainya. Lalu, apa aja sih alat dan bahan yang harus disiapkan? Dan bagaimana sih cara membuat perangkap hama ini? Yuk kita lihat, saksikan videonya ya! Ini merupakan alat dan bahan untuk membuat perangkap hama kuning. Yang pertama, ada botol bekas, kemudian ada pengencer cat, kemudian ada lem tikus, kemudian ada cat berwarna kuning berukuran kecil, kemudian ada koas, dan ada cat yang sudah dicairkan. Nah, cara yang pertama yaitu masukkan cat yang sudah dicairkan ke dalam botol. Nah, ini contohnya. Ini adalah botol yang sudah saya cat sebelumnya. Jadi, masukkan cat yang sudah dicairkan ke dalam botol ini, kemudian diputar-putar agar catnya merata dan ditunggu sampai kering. Jadinya seperti ini. Setelah itu, kita oleskan lem tikus dengan melingkar. Seperti ini ya. Itu kita oleskan pada botol yang sudah dicat kuning berukuran agak besar. Lem ini akan meleleh jika terkena sinar matahari. Ada alat yang tertinggal yaitu tali rapia. Nah, tali rapia ini digunakan untuk mengikat ujung botol agar memudahkan kita mengikat perangkap hama ini di tanaman. Nah, ini adalah botol-botol yang sudah diolesi oleh lem ya. Setelah itu kita ikat ujung botolnya. Untuk mewarnai botol ini sendiri bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan memasukkan cat yang sudah dicairkan, atau bisa juga dengan cara mengecatnya secara langsung menggunakan kuas. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita ikat pada tanaman yang akan kita amati berapa banyak hama yang menempel pada perangkap ini. Tanaman yang saya gunakan perangkap hama ini yaitu tanaman cabai, tanaman pepaya, dan tanaman mangga. Untuk melihat berapa banyak hama yang terperangkap pada perangkap hama tersebut, kita tunggu beberapa jam. Pengendalian secara kultur teknis. Apa sih yang dimaksud dengan pengendalian secara kultur teknis? Pengendalian secara kultur teknis disebut juga sebagai pengendalian agronomi. Pengendalian ini dilakukan dengan cara mengelola lingkungan tanaman sedemikian rupa sehingga lingkungan tersebut kurang cocok bagi kehidupan dan perkembangbiakan OPT. Usaha pengendalian ini mudah dan tidak mencemari lingkungan. Pengendalian ini juga bersifat preventif, yaitu dilakukan sebelum serangan OPT terjadi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pengendalian hama atau penyakit yang bersifat preventif? Pengendalian hama atau penyakit yang bersifat preventif adalah sebuah tindakan pencegahan pertumbuhan hama atau penyakit sehingga tanaman tidak terinfeksi oleh hama atau penyakit tersebut. Lalu, kegiatan apa saja yang termasuk ke dalam pengendalian secara kultur teknis ini? Kegiatan tersebut diantaranya yang pertama sanitasi. Sanitasi di sini adalah membersihkan lingkungan pertanaman dari sisa tanaman, dari lumpur liar atau yang sering kita dengar gulma. Kemudian contoh dari sanitasi di lapangan ini apa? Contohnya yaitu membersihkan tunggul padi dengan cara dibakar, kemudian membersihkan singgang padi agar warna coklat dan warna hijau tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Kegiatan yang kedua yaitu adalah pengelolaan tanah.
Seperti yang kita ketahui, banyak dari hama yang melangsungkan seluruh siklus hidupnya di dalam tanah. Contohnya yaitu japrik. Dengan cara pengelolaan tanah yang baik, maka hama tersebut akan terhambat pertumbuhannya karena misalkan dengan pengelolaan tanah mencangkul, maka hama tersebut akan terbenam ke dalam tanah. Kegiatan yang ketiga yaitu pengelolaan air. Pengelolaan air yang baik tentunya akan menekan kelangsungan hidup hama. Contohnya, penggenangan sawah dalam beberapa hari bisa mematikan larva penggerek batang putih. Kemudian penggenangan lahan darat dalam beberapa hari dapat mengendalikan hama urat. Selanjutnya, rotasi tanaman. Menggilir tanaman dengan jenis yang tidak memiliki hama yang sama dapat memutuskan siklus hidup hama tersebut karena pada musim berikutnya hama tersebut akan mati. Contohnya, rotasi tanaman dari tadinya hanya menanam padi dirotasi dengan jagung. Kemudian kegiatan yang selanjutnya adalah penanaman serempak. Penanaman serempak ini bertujuan memperpendek masa ketersediaan makanan hama karena panen dapat dilakukan bersama. Jadi ketika penanaman dilakukan secara serempak, maka hama tersebut akan mengalami pengurangan produsennya gitu. Jadi makanannya itu akan berkurang karena nanamnya serempak dan panennya pun serempak. Selanjutnya, pengaturan jarak tanam. Pengaturan jarak tanam ini berpengaruh terhadap iklim mikro sekitar tanaman. Jika jarak tanam renggang, maka hama akan menurun. Contohnya, jarak yang renggang ketika kita menanam padi itu akan menurunkan serangan atau populasi hama warna. Kegiatan yang selanjutnya yaitu tumpang sari. Tidak semua hama memiliki inang yang sama, maka dengan tumpang sari akan mengurangi populasi atau serangan hama. Contohnya, kegiatan tumpang sari antara cabai dengan terong, atau antara pepaya dengan bayam, atau antara kopi dengan alpukat. Kegiatan yang selanjutnya yaitu penanaman tanaman perangkap atau trap crop. Tanaman perangkap ialah tanaman yang sangat disukai oleh hama karena tanaman ini ditanam di sekitar tanaman utama sehingga hama tersebut akan berubah sasaran yang tadinya menyerang tanaman utama menjadi memakan tanaman perangkap tersebut gitu. Jadi mengalihkan sasaran hama tersebut. Lalu berikut ini adalah contoh pengendalian secara kultur teknis hama kutu kebul atau Deniscia tabacigen pada tanaman kedelai yang dapat dilakukan dengan cara menanam tanamannya lebih awal, kemudian penanaman varietas toleran, kemudian penanaman tanaman penghalang misalnya jagung antara kedelai, kemudian sistem pengairan yang baik yang teratur misalnya pengairan curah sprinkle, kemudian penggiliran tanaman bukan inang. Entomopatogen, musuh alami dalam hal ini entomopatogen merupakan komponen biotik yang mempengaruhi dinamika populasi serangga hama. Tetapi populasinya di lapangan sering rendah sehingga perkembangannya lebih lambat dari serangga inang. Rendahnya populasi musuh alami sendiri atau bersama-sama dengan faktor lain sering menyebabkan ledakan populasi hama pada ekosistem pertanaman. Pakar pengendali biologi sering berpikir bahwa populasi hama tanaman pertanian dapat ditekan apabila populasi musuh alami di lapangan dapat bekerja dengan baik. Entomopatogen adalah patogen yang mempunyai prospek bagus untuk pengendalian hama dan telah dimanfaatkan secara luas dalam pengendalian hayat. Salah satu alternatif pengendalian yang dapat digunakan adalah dengan aplikasi entomopatogen Metarhizium. Metarhizium tergolong entomopatogen yang bersifat toksik terhadap serangga. Kalibrasi sprayer. Kalibrasi adalah cara mengukur banyaknya larutan semprot yang dikeluarkan oleh alat semprot atau sprayer, sehingga dapat diketahui seberapa banyak larutan semprot yang disemprotkan pada setiap satuan lahan. Kalibrasi merupakan kunci untuk menyeragamkan setiap perlakuan pestisida, misalnya herbisida. Jadi, kalibrasi ini menentukan dalam penyemprotan pestisida. Dalam kalibrasi sprayer ini, kita akan menemukan volume semprot dan lakukan kalibrasi semprot. Hal-hal yang harus diketahui sebelum melakukan kalibrasi: yang pertama, lebar bidang semprot dilakukan pengujian dengan cara menyemprotkan alat semprot sebanyak 3 kali pengulangan. Lalu, ukur masing-masing lebar bidang semprot tersebut dalam meter persegi. 2. Kecepatan curah dapat dilakukan dengan pengujian penyemprotan air ke dalam gelas ukur selama 1 menit dalam ukuran mili sebanyak 3 kali pengulangan. Yang ketiga, kecepatan jalan dilakukan dengan menyemprotkan di lapangan dengan air dengan menggunakan stopwatch yang digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan dalam penyemprotan 1 petakan. 1 petak sama dengan 4 kali 4 meter.
Berikut ini merupakan rumus untuk menghitung volume air per hektar, yaitu sama dengan 1H-1 per W kali S kali F sama dengan meter pangkat 1, meter pangkat 2. Berikut ini merupakan pengaplikasian meterigium pada hama jangkrik. Hasil pengamatan, mortalitas hama sedang karena setelah diberi perlakuan, hama tidak langsung mati. Pola makan hama pada hari ke-1 dan kedua, makan dengan cepat dan dalam keadaan yang aman. Pada hari ketiga pengamatan, 3 jangkrik mati sekaligus. Setelah itu, mati lagi pada hari ke-7 pengamatan, dan jangkrik terakhir mati pada hari ke-13. Berikut ini merupakan dokumentasi selama pengamatan.